杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Saat pedang dihunus, aura dingin dan kekuatan hukum menyatu pada bilahnya. Suhu di sekitarnya anjlok, kepingan salju berjatuhan, dan kemanapun pedang menuju, kepingan salju berubah menjadi serangan tajam, melesat menuju kehampaan. Kemudian kekuatan dasar tiba-tiba meletus, menggelapkan langit dan bumi. Kehampaan di depan tampak tertusuk dengan kekuatan hukum berkelap-kelip dan berubah di dalamnya. Yangke sedikit tergerak, seperti yang diharapkan dari seseorang yang memiliki koneksi spiritual dengan niat pedang. Penguasaan teknik pedang ini jelas telah mencapai tingkat seorang Grandmaster. Namun, ini tidak mengejutkan, karena itu adalah jurus dengan niat pedang yang dipadukan dengan jurus yang dilakukan oleh seorang ahli alam kaisar. Sekarang dilepaskan oleh ibu serangga iblis. Itu setara dengan ahli alam kaisar yang secara pribadi mengambil tindakan. Hanya saja kekuatannya jauh lebih lemah, tetapi auranya tetap tidak berubah. Serangan ini seharusnya memiliki efek serangan kekuatan penuh dari seorang seniman bela diri sumber do tingkat pertama, kan? Yang kemur dan kening, bergumam pada diri sendiri sambil menatap ibu serangga iblis. Dia tidak merasa tidak puas. Eksperimen di hadapannya telah mencapai efek yang diharapkannya, meskipun dia merasakan fluktuasi kekuatan yang kira-kira setara dengan alam kaisar dari ibu serangga iblis. Kekuatan yang bisa dilepaskannya setelah berubah menjadi binatang dara selalu lebih lemah daripada bentuk aslinya. Namun ini tidak bisa dihindari. Pasukan monster dara yang sebelumnya dipadatkan Yangke juga sama. Terlebih lagi, niat pedang dan tubuh fisik serangga induk iblis baru saja menyatu. Tentu saja mereka tidak bisa mengerahkan kekuatan penuhnya. Setelah beberapa waktu, kekuatan mereka mungkin akan meningkat pesat. Tetapi Yangke memperkirakan bahwa alam lapisan ketiga sumber do sudah mencapai puncaknya. Tapi itu sudah cukup. Dengan asisten yang sebanding dengan ahli alam ketiga sumber do di sisinya, yang dapat ia perintahkan sesuka hati. Yangke akhirnya memiliki modal untuk memantapkan dirinya di alam bintang dan tidak perlu lagi segan-segan seperti saat pertama kali tiba. Namun bantuan eksternal selalu merupakan kekuatan eksternal. Penguatan diri adalah tujuan yang harus dikejar oleh seorang seniman bela diri. Yangke telah lama memahami hal ini dan tidak akan menaruh semua harapannya pada kekuatan eksternal. Perjalanan ke tebing es yang tertutup ini sangat membuahkan hasil. Belum lagi buah bunga es, harta karun langka. Fakta bahwa ia mendapatkan ibu serangga iblis sebagai antek membuat perjalanan Yangke berharga. Selain itu, ia juga berhasil menembus ke tingkat ketiga alam raja kekosongan di sini, mengubah lebih dari setengah kekuatan sumbernya sendiri. Dia juga memahami teknik rahasia kekosongan Yangke sedang bersemangat tinggi. Melihat induk serangga iblis di hadapannya, ia merenungkan bahwa sudah waktunya untuk mencarikannya pedang panjang harta karun rahasia atribut es. Dengan harta karun yang sesuai, kekuatan teknik rahasianya akan meningkat secara signifikan. Bayangkan saja, dalam pertempuran, induk serangga iblis yang menghunus pedang panjang dan melancarkan jurus seperti salju menjernihkan langit akan membuat musuh-musuhnya tercengang. Meskipun Yangke memiliki banyak harta karun rahasia, selain beberapa harta kekaisaran, ia tidak memiliki apapun yang benar-benar mengesankan. Dan tentu saja tidak ada pedang panjang atribut es yang cocok untuk induk serangga iblis. Binatang iblis mana di dunia ini yang benar-benar mahir dalam teknik pedang? Ia menginstruksikan induk serangga iblis untuk memelihara jiwanya dan menyatu dengan tubuh fisiknya di alam mistis kecil sebelum pergi. Dan sisanya bukan lagi urusannya.
Seiring waktu dan akumulasi, perpaduan antara niat pedangnya dan induk serangga iblis akan meningkat. Akhirnya mencapai puncaknya, mengubahnya menjadi binatang darah murni. Yang Ke dengan penuh harap menantikan hal ini. Hari-hari berikutnya berlalu tanpa kejadian yang berarti. Yang Ke mengukir gua baru, 500 kaki di bawah tebing es dan menetap di sana dengan damai. Memanfaatkan lingkungan yang unik untuk melunakkan tekadnya. Ia juga mendalami teknik rahasia baru. Suatu hari, Yang Ke berdiri di atas tebing es, menatap ke kejauhan. Ia memperkirakan kurungan 3 bulannya akan berakhir hari ini. Jadi ia menunggu Kowu datang dan menjemputnya kembali. Meskipun waktu telah habis, ia masih dikurung. Dan jika ia kembali, ia mungkin akan membuat masalah lagi. Dan Yang Ke tidak ingin membuat keributan lagi. Jadi ia memutuskan untuk berhati-hati. Namun yang mengejutkannya, ia menunggu lama tanpa melihat Kowu. Menjelang penghujung hari, sebuah titik hitam kecil muncul di kejauhan, sehingga wajah Yang Ke berseri-seri gembira, dan ia memfokuskan pandangannya. Kemudian orang itu segera terlihat, tapi bukan Kowu, seperti yang ia duga, melainkan seorang seniman bela diri yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Dilihat dari fluktuasi kekuatan yang dipancarkannya, ia baru berada di tingkat ketiga alam raja kekosongan. Pria itu berhenti tak jauh darinya, jelas enggan mendekati area terlarang tebing es. Sambil menatap ke arah Yang Ke, ia berseru. Kakak seniorku meminta saya datang ke sini hari ini untuk memberitahu bahwa masa kurungan Anda telah berakhir dan Anda dapat kembali ke sekte. Setelah itu, ia berbalik dan pergi. Yang Ke tertegun, ia langsung terbang dan mengejar pria itu secepat kilat, karena keduanya berada di tingkat ketiga alam raja kekosongan. Pria itu bergerak dengan santai, sehingga Yang Ke segera menyusul dan terbang berdampingan. Namun pria itu mengerutkan kening, diam-diam memperlebarkan jarak di antara mereka. Meskipun Yang Ke menyadari hal ini, ia tidak memperdulikannya. Ia malah menangkupkan tangannya dan memberi hormat. Bolehkah saya bertanya nama kakak senior? Pria itu menjawab dengan tidak sabar. Saya di sini hanya untuk menyampaikan pesan atas perintah kakak seniorku. Jadi Anda tidak perlu mencoba mendekati saya. Dia memasang ekspresi menjauh di wajahnya, seolah Yang Ke berutang banyak uang padanya. Dan Yang Ke sangat frustasi setelah ditolak. Tetapi ia tetap bertanya. Mengapa kakak seniorku tidak datang hari ini? Malah Anda yang melakukan perjalanan ini. Kakak seniorku punya misi dan meninggalkan sekte sebulan yang lalu. Kalau Anda mau menunggunya menjemput Anda, sebaiknya Anda kembali ke tebing es dulu. Setelah pria itu selesai berbicara, dia dengan sangat cepat melaju kencang meninggalkan Yang Ke. Meskipun sikap pengunjung itu sangat kasar, yang membuat Yang Ke kesal. Namun mengingat hubungan yang sudah tegak di antara para purit sekte bulu biru dan fakta bahwa ia tidak memiliki hubungan apapun dengan pengunjung itu, Yang Ke membiarkannya begitu saja. Namun ia cukup terkejut, Kowu telah pergi menjalankan misi sebulan yang lalu. Ia bertanya-tanya, misi apa yang membuatnya pergi terburu-buru? Sambil menggelengkan kepala, Yang Ke tidak memikirkannya dan langsung terbang. Tebing es yang berjarak 10.000 mil dari sekte bulu biru, jarak yang tidak berarti apa-apa bagi Yang Ke. Dan ia segera tiba di markas sekte tersebut, mendarat di depan rumahnya yang sederhana. Yang Ke menggunakan indera ilahnya untuk menyelidiki rumah di sebelahnya, dan itu adalah kediaman Liu Qianyun. Kedua rumah itu hanya berjarak 6 kaki. Di dalam ruangan, Liu Qianyun tampak sedang bermeditasi dan mengatur nafasnya. Merasakan indera ilahi Yang Ke, ia segera membuka matanya dan berlari keluar ruangan. Wajahnya berseri-seri karena terkejut. Saudara Yang, Anda sudah kembali. Selama beberapa bulan terakhir, ia sendirian merasa tak berdaya di sekte Biyu yang asing. Meskipun belum lama mengenal Yang Ke, nasib dan latar belakang mereka yang serupa membuatnya secara tidak sadar merasa dekat dengannya. Terutama karena Yang Ke memiliki temperamen yang baik dan sangat murah hati. Jadi ia cukup khawatir ketika mengetahui Yang Ke telah dipenjara. Jika sesuatu terjadi padanya di tebing es, ia akan benar-benar sendirian sejak saat itu. Baru saja kembali. Yang Ke tersenyum tipis. Tidak ada yang terjadi. Tunggu, saudara Yang,
Anda benar-benar berhasil menembus level. Liu Qianyun segera menyadari tanda-tanda terobosan Yang Ke, menutup mulutnya dengan tangan, matanya yang indah dipenuhi keheranan. Lagi pula ia pernah mendengar bahwa lingkungan di tebing es sangat keras dan hanya sedikit yang bisa lolos tanpa cedera. Ia mengkhawatirkan keselamatan Yang Ke, tetapi ia tidak hanya kembali tanpa cedera. Ia bahkan berhasil menembus level kultivasi. Hanya beruntung, Yang Ke mengangguk ringan. Bagaimana kabar Anda beberapa bulan terakhir ini? Kalau tidak, bagaimana mungkin saya bisa? Liu Qianyun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Biasa saja. Saat berbicara, ia tiba-tiba terbatuk keringat. Rona merah yang agak tidak biasa muncul di wajah yang halus. Meskipun ia cepat-cepat menyembunyikannya, bagaimana mungkin ia lolos dari pengamatan Yang Ke? Apakah Anda terluka? Yang Ke bertahan kening. Saya mengalami kecelakaan kecil saat berkultivasi. Jawab Liu Qianyun cepat. Yang Ke menatap tajam ke matanya seolah mencoba melihat ke dalam lubuk hatinya. Liu Qianyun memaksakan senyum dan berkata, tidak ada yang serius, saya hanya sedikit terburu-buru saat berkultivasi. Saya akan baik-baik saja setelah istirahat beberapa hari. Apakah itu benar-benar kecelakaan saat berkultivasi? Suara Yang Ke pelan berubah dingin. Liu Qianyun adalah seorang seniman bela diri tingkat 3 Raja Kekosongan. Meskipun seniman bela diri di tingkat ini terkadang dapat mengalami cedera atau bahkan penyimpangan ki selama pengasingan diri. Mereka selalu berada di bawah premis isolasi total. Mereka pasti memahami beberapa misteri atau teknik rahasia yang mendalam. Jadi bagaimana mungkin Liu Qianyun bisa menyendiri di tempat seperti ini? Untuk apa saya berbohong pada Anda? Liu Qianyun berkata dengan tergesa-gesa. Saya ingin mengasingkan diri beberapa hari yang lalu untuk memahami misteri alam sumber Do, tapi saya tidak menyangka kekuatan saya tidak cukup. Jujur saja, saya bukan anak kecil. Yang Ke menyela penjelasannya. Liu Qianyun membuka mulutnya tetapi akhirnya menghela nafas. Saudara Yang, sudahlah, jangan tanya lagi. Pelindung Bian dan saudara seniorku sedang tidak di sekte sekarang. Jika kita membuat masalah lagi, saya khawatir akan sulit untuk mengatasinya. Pelindung Bian juga tidak di sekte? Yang Ke mengangkat alis. Iya, pelindung Bian membawa banyak orang keluar beberapa hari yang lalu. Di antara mereka ada saudara seniorku. Saya tidak tahu apa yang mereka lakukan, dan saya baik-baik saja, hanya luka ringan. Kita berdua baru di sini, jadi mari kita bersabar. Yang Ke mengangguk pelan, senyum mengejek tersungging di bibirnya. Sebaiknya Anda berpikir seperti itu, tapi saya khawatir beberapa orang tidak akan membiarkannya begitu saja. Sambil berbicara, ia menoleh ke samping. Liu Qianyun terkejut, lalu tiba-tiba menyadari maksudnya dan mengikuti arah tatapannya. Ekspresinya menjadi muram. Di sana, sekelompok 4 atau 5 prajurit pendekat. Pemimpinnya berwajah tegas dan berwajah dingin, dengan tangan di belakang punggung. Ia memancarkan aura yang tak bergoyahkan. Di belakangnya ada 3 prajurit lain yang pernah dilihat Yang Ke sebelumnya. Salah satunya adalah Cui Fei, yang pernah dihukum berat di pasar terakhir kali. 3 bulan telah berlalu dan luka Cui Fei tampaknya belum sepenuhnya pulih. Lagi pula Yang Ke benar-benar telah mengerahkan seluruh tenaganya. Bahkan dengan pengobatan ajaib dan kemampuan pemulihan Cui Fei sendiri, pemulihannya tidak akan memakan waktu 3 bulan. Cui Fei jelas terlihat lemah di dalam dan raut wajahnya tidak semerah yang seharusnya. 2 lainnya adalah rekan-rekannya yang pernah bersama Cui Fei dalam insiden sebelumnya. Yang Ke baru saja kembali dari tebing es ketika sekelompok orang ini menghalanginya di pintu dan niat mereka jelas. Cui Fei melototi Yang Ke, matanya berkobar penuh kebencian. Ia menggertakkan gigi dan membisikkan sesuatu kepada seniman bela diri di depan. Ekspresi pria itu dingin tanpa jawaban. Namun dilihat dari tatapan memuja Cui Fei, status pria ini di sekte bulu biru jelas tidak rendah. Setidaknya setingkat Kowu dan kekuatannya mungkin sebanding. Kelompok itu berjalan dengan angkuh, mata pemimpinnya setajam elang menatap Yang Ke dengan jijik dan hina. Ketika mereka berhenti 5 kaki darinya, Cui Fei melototi Yang Ke dan ekspresi garang dan mencibir.
Adik muda yang, apa kabar? Saya tidak menyangka pelindung Bian akan memenjarakan Anda di tebing es dan tidak membunuh Anda. Sepertinya Anda benar-benar beruntung. Yang terkekeh mengamati Chu Fei dari atas ke bawah dan berkata, Kakak senior Chu, bagaimana luka Anda sembuh? Apa Anda ingin dipukuli lagi? Kebetulan saya mengendorkan otot saya. Kalau begitu saya akan dengan senang hati membantu. Mendengar ini Chu Fei secara naluriah bergidik. 3 bulan yang lalu dalam pertarungan mereka ia sama sekali tak berdaya melawan Yang Ke. Terjepit di tanah dan dipukuli dengan brutal. Kehilangan muka. Bahkan sekarang mengingatnya kembali terasa seperti mimpi buruk. Membuatnya ketakutan. Jadi dia tak bisa menahan rasa malu dan marah. Lalu berkata, Jangan terlalu sombong. Kalau Anda tahu apa yang baik untuk Anda hari ini, kakak senior mungkin akan membiarkan Anda lolos. Tapi kalau tidak, Yo, seru Yang Ke berlebihan. Sudah 3 bulan kakak senior Chu, Anda sudah cukup berani. Siapa yang memberi Anda keberanian? Mungkinkah kakak senior ini? Sambil berbicara, mata Yang Ke melirik ke sekeliling menatap seniman bela diri terkemuka itu. Tapi nadanya sama sekali tidak sopan. Pihak lain jelas-jelas di sini untuk membalas dendam, jadi ia tidak perlu menunjukkan kelemahan. Ia tidak peduli dengan Chu Fei dan 2 kultivator Raja Kekosongan lainnya. 3 bulan yang lalu, ia di level kedua Raja Kekosongan dapat dengan mudah menghadapi ketiganya. Sekarang kekuatannya telah meningkat pesat, tentu saja ia tidak akan menganggap mereka serius. Dan yang dia pedulikan adalah penolong yang mereka bawa. Karena fluktuasi kekuatan yang terpancar dari orang ini hampir identik dengan yang dimiliki Kowu. Jika Yang Ke tidak salah, ia seharusnya adalah seorang ahli yang kuat di tingkat pertama alam sumber Do. Meskipun dia belum mengucapkan sepatah kata pun sejak muncul, tetapi ketika tatapan Yang Ke bertemu dengannya, cahaya mengerikan tiba-tiba muncul dari matanya yang seperti elang. Kekuatan jiwa ilahi murni melesat keluar berubah menjadi serangan tajam yang seperti gangsing yang berputar menembus langsung ke lautan kesadaran Yang Ke. Dia benar-benar melepaskan teknik jiwa ilahi, mencoba menghancurkan pertahanan mental Yang Ke dalam satu serangan, dan menghajarnya habis-habisan. Jadi Yang Ke sangat marah. Serangan mental sangat berbahaya, sedikit kesalahan langkah bisa berakibat fatal. Gaya kejam lawan jelas menunjukkan ketidakberdayaan. Ini benar-benar berbeda dari saat Yang Ke menghajar Chu Fei. Bahkan jika Yang Ke menyerang, Chu Fei hanya membutuhkan waktu pemulihan yang lebih lama. Tetapi jika dia tidak bisa menahan serangan ini, pemulihannya bukan lagi masalah. Itu akan menjadi rintangan dan mimpi buruk seumur hidup. Sialan! Yang Ke mendengus dingin dan dengan panik mengaktifkan kekuatan lautan kesadarannya, mengubahnya menjadi arus deras yang menderu-deru dan dengan ganas menghadapi serangan itu. Menghadapi serangan mental yang terkunci padanya, Yang Ke tidak punya pilihan selain membalas. Sementara itu, di dalam lautan kesadaran Yang Ke, teratai roh hangat 7 warna memancarkan cahaya 7 warna yang menyilaukan. Pulau harta karun yang terbentuk dari teratai itu mulai berputar cepat. Cahaya 7 warnanya semakin terang setiap kali berputar. Kekuatan misterius mengalir ke dalam indera ilahi Yang Ke, meningkatkan kekuatan serangan indera spiritualnya. Saat benturan tak terlihat terjadi di antara keduanya, bahayanya jauh melebihi pertarungan pedang sungguhan yang membuat mata pria itu menyipit. Sececah keterkejutan dan kengerian terpancar jauh di dalamnya. Ia jelas tidak menyangka indera spiritual Yang Ke mampu melawannya hingga tak berdaya. Karena lengah, ia menderita sedikit kekalahan. Rasa sakit yang tajam menjalar di benaknya, wajahnya memucat. Yang Ke juga dalam kondisi buruk. Ia tidak akan terlibat dalam benturan spiritual berbahaya seperti itu, kecuali benar-benar diperlukan. Namun dengan mengandalkan perlindungan dan perbaikan yang diberikan oleh teratai Dewa Hangat, ia tidak khawatir. Bahkan jika indera spiritualnya rusak, teratai Roh Hangat dapat membantu memperbaikinya. Sebaliknya, pihak lain setelah menyadari bahwa lawannya yang ia pikir dapat dengan mudah dihancurkan, memiliki kekuatan yang mampu melawannya. Terkejut sekaligus agak mencela karena terlalu percaya diri.
Setelah menderita kekalahan, ia buru-buru mencoba menarik indera ilahinya. Tapi bagaimana mungkin Yangke membiarkannya begitu saja? Mengandalkan kultivasinya yang unggul, pria itu telah melancarkan serangan indera ilahi tanpa sepatah kata pun. Mencoba menekannya dan sekarang dia ingin mundur. Jadi Yangke menahan rasa sakit yang hebat di benaknya, menggertakkan giginya, dan tanpa henti mengejarnya dengan indera ilahinya. Melihat itu, ekspresi pria itu akhirnya berubah. Melihat Yangke, penghinaan dan ejekan sebelumnya telah hilang, digantikan oleh teror. Meskipun mereka hanya bentrok sekali secara diam-diam, Yangke memberinya perasaan kejam. Seperti buronan yang putus asa, mengesampingkan mengapa saudara junior ini, seorang raja kekuasaan tingkat ketiga, memiliki kekuatan indera ilahi yang sebanding dengannya. Kekejaman pria ini, baik terhadap dirinya sendiri maupun musuhnya, adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh orang biasa. Bajingan ini, apakah dia sedang mencari kematian? Rasa takut mencengkeramnya dari lubuk hati pria itu. Dalam pertempuran yang sempit, yang berani menang. Ketika indera ilahi Yangke yang ganas menyapu, memaksa mundur indera ilahi lawan dan menghantam lautan pertahanan kesadarannya, merobeknya hingga retak. Lawan tak kuasa menahan diri untuk mundur beberapa langkah dan menjerit keras. Di mana sikap arogan kakak seniornya sebelumnya? Ia tak lebih dari seorang lemah yang tak mampu menanggung kemunduran. Tubuh Yangke juga gemetar, wajahnya memucat, namun ia menggertakkan gigi dan tetap diam. Alih-alih mengubah posisinya dan bergegas ke sisi lain dengan kecepatan luar biasa. Kakak senior Joyi! Seru Chu Fei ngeri. Dari sudut pandangnya, kakak senior bernama Zoyi ini hanya bertukar pandang dengan Yangke sebelum keduanya memucat. Kakak senior Zoyi telah mundur beberapa langkah dan Yangke memanfaatkan kesempatan itu untuk memperpendek jarak. Seringnya kejam dan mengerikan tersungging di wajahnya. Dia juga seorang seniman bela diri tingkat 3 Raja Kekosongan. Jadi dia secara alami dapat merasakan fluktuasi tabrakan indera ilahi antara keduanya. Namun dia tidak dapat percaya bahwa dalam bentrokan langsung indera ilahi, kakak senior Zoyi benar-benar menderita kerugian besar. Melihat Yangke maju bukannya mundur, Chu Fei buru-buru meneriakkan peringatan, tapi sudah terlambat. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Yangke sudah bergegas di depan seniman bela diri bernama Zoyi. Cahaya warna-warni bersinar dari tinjunya, dan pedang 5 elemen abadi Ki meraung dan berputar di sekitarnya. Dengan pukulan ganas, dia membanting tinjunya ke bawah seperti palu berat ke pipi lawan. Udara bergetar hebat dan kekuatan dahsyat meletus, yang membuat Zoyi langsung terbanting ke tanah oleh kekuatan ganas itu. Dan kawah berbentuk manusia segera muncul di tanah yang padat. Debu berterbangan di mana-mana. Melihat adegan ini, Chu Fei sepertinya melihat adegan penghinaannya sendiri 3 bulan lalu. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat dan tubuhnya gemetar. Kedua temannya yang malang itu semakin ketakutan, berteriak ketakutan dan buru-buru melarikan diri. Takut mereka akan terlibat. Bagaimana mungkin? Chu Fei benar-benar tercengang. Ia berpikir bahwa dengan mengundang kakak senior Zoyi untuk membalas dendam, ia pasti bisa memberi Yangke pelajaran. Tetapi sekarang karena hampir semua ahli dari garis keturunan pelindung Bian telah pergi, tentu saja tidak ada yang akan menghentikannya. Dan hari ini seharusnya menjadi hari untuk membalas dendam. Hari yang baik untuk mempermalukan Yangke. Tetapi siapa yang tahu bahwa kakak senior yang ia undang akan dikalahkan oleh Yangke dalam satu pertarungan. Jadi pemandangan aneh di depan matanya hampir membutakan Chu Fei. Baru pada saat inilah Chu Fei menyadari bahwa kultivasi Yangke tidak lagi berada di tingkat kedua alam Raja Kekosongan, tetapi telah mencapai tingkat ketiga. Dia benar-benar bisa merobos di tempat neraka seperti tebing es. Hati Chu Fei bergetar. Ia menyadari bahwa kali ini ia dalam masalah besar. Karena di dalam sekte bulu biru ada aturan tak tertuliskan yang sudah lama berlaku. Setiap murid yang dibuang ke tebing es dan dipenjara, jika mereka tidak mati, niscaya akan sangat dihormati. Dan jika ia tidak hanya selamat tetapi juga memperoleh pencerahan atau bahkan menerobos di tebing es,
kemungkinan besar ia akan menjadi murid elit sekte, sehingga statusnya naik dan melambung tinggi. Selama bertahun-tahun, banyak saudara senior telah mencapai puncaknya dengan cara ini. Bagaimanapun itu adalah tebing es, tempat yang terbentuk oleh serangan seseorang ahli alam kaisar, dipenuhi dengan kekuatan kekaisaran yang kuat dan kekuatan hukum es. Menerobos di tempat seperti itu menunjukkan bakat tinggi seorang seniman bela diri. Dan sekarang, Yangke tidak diragukan lagi adalah murid seperti itu. Jika berita ini menyebar, pasti akan menarik perhatian sekte, dan saudara junior yang dibenci Chu Fei ini pasti akan naik status. Pada saat itu, ia bukan lagi seseorang yang bisa dikagumi Chu Fei, apalagi membalas dendam. Ia hanya bisa berdoa agar Yangke tidak menimbulkan masalah baginya. Pada saat ini, banyak pikiran berkelebat di benak Chu Fei, dan ia segera menyadari bahwa jika ia tidak dapat menyelesaikan masalah ini dengan sempurna hari ini, ia mungkin akan berada dalam bahaya besar. Ia pun merasa sedikit panik. Tepat saat ia sedang mengutuk Zhou Yi karena tidak berguna, sebuah raungan rendah dan marah tiba-tiba terdengar. "Nah, Anda cari mati!" Suara itu dipenuhi dengan kebencian yang tak terlukiskan, seperti geraman pelan seekor binatang buas yang terluka. Dan niat membunuh yang mengerikan terpancarnya membuat bulu kuduk meremang. Mata Chu Fei berbinar dan ia berseru dengan gembira. "Kakak Zhou!" Raungan rendah itu tak lain adalah suara Zhou Yi yang telah tersungkur ke tanah oleh pukulan Yangke. Meskipun Yangke tidak menahan diri, Zhou Yi tetaplah seorang ahli sumber do tingkat pertama. Jadi bagaimana mungkin ia terbunuh dengan mudah? Satu-satunya kerugiannya adalah indera kedewaannya telah rusak. Dan ia tidak punya waktu untuk berjaga-jaga terhadap serangan mendadak Yangke. Sekarang setelah ia sadar kembali, ia tentu saja marah. Sambil berbicara, ia menoleh dengan ganas, matanya merah padam saat menatap Yangke. Niat membunuhnya melonjak bagai ombak pasang. Jika ia datang ke sini hanya atas perintah Chu Fei untuk melampiaskan amarahnya, sekarang setelah ditinju Yangke, ia bertekad untuk membunuh. Dipermalukan sedemikian rupa oleh seorang adik junior yang hanya sedikit di bawahnya. Bagaimana ia bisa membersihkan noda ini dari hidupnya tanpa pertumpahan darah dan kematian? Atmosfer di udara tiba-tiba membeku ketika seorang ahli alam sumber do murka, bahkan hukum langit dan bumi pun sedikit terpengaruh. Kekuatan angin berkumpul di sekitar Zhou Yi, menyebabkan rambut hitamnya menari-nari liar bak iblis, semakin meningkatkan auranya yang mengesankan. Kulit Yangke menenggang, naluri krisis membuncah di hatinya. Tanpa ragu sedikit pun, ia langsung mengaktifkan mata iblis penghancur dunia. Pupil mata kirinya tiba-tiba berubah menjadi mata vertikal keemasan, panjang dan mengerikan untuk dilihat. Di dalam pupil emas itu samar-samar terpancar kekuatan misterius, kekuatan yang mampu mengikat dan menahan jiwa. Saat tatapan mereka bertemu, Zhou Yi tak kuasa menahan diri untuk tidak tertegun. Ia merasakan semacam kekuatan iblis di dalam pupil yang panjang dan sempit itu, memengaruhi jiwa dan kehendak ilahinya. Ia telah menderita luka ringan akibat benturan indera ilahinya dengan Yangke, dan sekarang, di bawah pengaruh mata iblis penghancur dunia, sebuah kelemahan muncul secara alami. Memanfaatkan situasi ini, Yangke melepaskan teknik jiwa ilahi terkuatnya, dan dia berteriak, "Bunga teratai!" Sebuah kuncup teratai tiba-tiba muncul di mata kirinya, berkedip sedikit sebelum melesat ke pupil Zhou Yi. Segala sesuatu di depan mata Zhou Yi seketika berubah. Yang ia lihat hanyalah sekuntum bunga teratai. Dengan panik menyerap indera ilahinya, menggunakannya sebagai nutrisi. Sebelum perlahan-lahan membuka kelopaknya ingin memamerkan keindahannya. Keunggulan Yangke sekarang terletak pada kekuatan jiwa ilahi, dan ia tak akan melepaskannya. Dengan teknik bunga teratai diaktifkan, Yangke kembali unggul. Sebelum Zhou Yi sempat bereaksi, Yangke menjentikan tangannya, melepaskan puluhan benang darah emas. Di bawah kendali indera ilahinya, benang-benang itu melilit dan terjalin, membentuk jaring emas yang menyelimuti Zhou Yi. Ini hanyalah salah satu dari sekian banyak variasi benang darah emas.
Transformasi naga. Tanpa ragu, Yangke sekali lagi menggunakan teknik rahasianya. Lengan kanannya berubah menjadi cakar naga yang ganas. Ujungnya sangat tajam, terulur untuk menusuk dada Zoe. Situasi telah memanas hingga titik ini tidak dapat dihindari. Bagaimanapun ini masalah hidup atau mati. Niat membunuh Zoe bukan sekedar intimidasi, melainkan hasrat yang tulus untuk membunuh. Yangke tentu saja tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada siapapun yang ingin membunuhnya. Saudara Yang, jangan! Teriak Liu Qianjun dari belakang. Jika Yangke benar-benar membunuh Zoe, segalanya akan benar-benar tak terkendali. Tetapi ia tidak tahu bagaimana menyelesaikan situasi ini. Hanya secara naluriah berteriak. Namun Yangke tetap tak bergerak. Ekspresinya dingin dan acuh tak acuh. Satu-satunya pikirannya hanyalah tekad untuk membunuh musuhnya. Tepat ketika cakar naga hendak menembus dada Zoe dan merobek jantungnya. Di saat kritis ini, Zoe secara mengejutkan melepaskan diri dari pengaruh teknik kehidupan teratai dan meraung. Beraninya Anda! Dengan suara keras, pola teratai di mata Zoe hancur dan niat membunuh yang telah ditekan meletus kembali. Pada saat yang sama, aura seorang ahli alam sumber do meledak. Telapak angin kesedihan! Seru Zoe. Mengulurkan telapak tangan untuk menangkis dadanya. Energi atribut angin berputar dan berkumpul di telapak tangannya, membentuk pusaran yang menyatu lengan kanan Yangke ke dalamnya. Kemudian suara berderak terdengar saat sisik naga yang terbentuk dari kekuatan di lengan kanan Yangke hancur berkeping-keping. Dan bahkan cakar naga itu mulai kehilangan bentuknya. Meskipun seorang seniman bela diri sumber do tingkat pertama hanya satu level lebih tinggi dari Yangke, kekuatan tempur sejati mereka jauh melampaui seniman bela diri Raja Kekosongan tingkat ketiga pada umumnya. Karena semua kekuatan mereka telah diubah menjadi kekuatan sumber. Terlebih lagi, seorang seniman bela diri sumber do telah mencapai ambang batas hukum yang memungkinkan mereka untuk memanipulasi kekuatan hukum secara kasar untuk meningkatkan gerakan mematikan mereka. Zoe tidak diragukan lagi ahli dalam kekuatan atribut angin. Telapak angin penderitaannya mewujudkan pemahaman dan penerapan kekuatan berbasis angin. Hukum angin yang anggun dan lincah melengkapi telapak angin penderitaan, membuat gerakannya semakin halus dan tak terkendali. Niat membunuh yang mengerikan yang datang padanya menyebabkan ekspresi Yangke berubah drastis. Tetapi dia tidak mundur. Sebaliknya, dia menggetakkan giginya dan dengan ganas menusukkan cakar naganya ke dada Zoe. Anda! Mata Zoe bergetar hebat. Meskipun dia mati-matian menyalurkan kekuatan sumbernya untuk menciptakan penghalang, pelindung di sekitar tubuhnya, dia tetap tidak bisa menghentikan cakar naga tajam Yangke yang untuk maju. Di bawah cakar naga yang mengerikan itu, pertahanannya rapuh ke atas. Tepat pada saat itu, serangan telapak tangan penderitaan menghantam Yangke. Namun sosoknya tiba-tiba berputar, menghilang dari tempat semula, meninggalkan kekuatan dahsyat yang melesat ke dalam kehampaan. Ketika sisa kekuatan serangan menghilang, sosok Yangke muncul kembali. Seolah-olah ia tak pernah bergerak. Jelas Yangke menggunakan teknik rahasia baru mengubah tubuh Yangke menjadi ketiadaan. Menyatu dengan kehampaan sehingga menghindari sebagian besar kerusakan telapak tangan penderitaan. Namun kekuatan sisa masih melesat ke dalam tubuh Yangke, mengamuk melalui daging dan darahnya, menghancurkan tubuh fisiknya. Dada Yangke dipenuhi energi dan darah dan ia hampir tak bisa menahan seteguk darah. Dia belum mati. Seru Zoe mengeri. Dia mengira Yangke akan melawannya sampai mati. Lagi pula tangan Yangke sudah menusuk dadanya, mencengkram jantungnya. Sedikit kekuatan lagi dan ia akan mati. Dan serangan telapak angin kesedihannya yang dahsyat jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan langsung oleh Raja Kekosongan tingkat ketiga. Namun yang tidak dipahami Zoe adalah Yangke tampaknya hanya menderita luka ringan, tidak serius sama sekali. Teknik rahasia macam apa itu? Ia bisa menghindari serangannya tanpa bergerak, seolah-olah dia tidak ada di ruang itu untuk sesaat.
Di depan gubuk kayu sederhana itu, lengan kanan Yangke berlumuran darah, dan darah yang mengucur dari sudut mulutnya membuat ekspresinya semakin ganas dan mengerikan. Tangan kanannya meraih dada Zoe, mencengkram jantungnya yang berdetak kencang. Zoe di sisi lain terbaring tak berdaya di tanah. Tubuhnya terbungkus jaring emas yang terbentuk dari untaian darah keemasan. Matanya bergetar saat menatap Yangke. Orang gila, orang ini benar-benar gila. Zoe berteriak dalam hati. Keduanya tetap membeku dalam posisi tegak ini tak bergerak. Udara dipenuhi hawa dingin hampir mencekik. Tak jauh dari sana, Liu Qianjun menutup mulutnya dengan tangan kecilnya. Mata indahnya bergetar hebat. Chu Fei dan 2 kultivator Raja Kekosongan lainnya hanya bisa menelan ludah. Kakak senior, tamatlah Anda. Yangke tiba-tiba menyeringnya jahat. Wajah Zoe sedikit berkedut. Meskipun diliputi rasa dendam, situasi saat ini memaksanya untuk mengakui bahwa hidupnya sekarang berada di tangan orang lain dan sepenuhnya di luar kendalinya. Hanya dengan sedikit kekuatan lagi, Yangke bisa mengambil nyawanya. Bunuh saya, Anda juga tidak akan hidup. Zoe menatap dingin Yangke, tidak menunjukkan niat untuk memohon belas kasihan, melainkan menunjukkan perlawanan yang ekstrim. Mau coba? Lihat, apakah saya bisa meninggalkan tempat terkutuk ini setelah saya membunuh Anda? Saya adik junior Anda dan tidak punya banyak kekuatan. Tapi kemampuan melarikan diri saya sangat hebat. Yangke terkekeh, senyumnya licik membuat Zoe terdiam sesaat. Takut orang itu mungkin benar-benar menghancurkan jantungnya. Jika itu terjadi, terlepas dari apakah Yangke selamat atau tidak, ia pasti akan mati. Ia hanya punya satu kehidupan. Bagaimana mungkin ia tidak menghargainya? Jika Anda berani bergerak, saya akan membunuhnya. Yangke tiba-tiba menoleh menatap dingin Chu Fei yang berjingkat menjauh di kejauhan. Baru saat itulah Liu Qianjun tersadar dari lamunannya. Tubuhnya yang ramping bergoyang saat tiba di samping Chu Fei, mengawasinya dengan waspada untuk mencegahnya melarikan diri. Wajah Chu Fei berkerut putus asa. Ia benar-benar tak berani bergerak. Raut wajahnya dipenuhi penderitaan yang mendalam. Sepertinya Anda orang yang cerdas. Anda tak ingin semuanya berakhir dengan situasi kalah, kan? Tarik garis, dan saya akan menerimanya. Ekspresi Zoe berubah saat ia menatap Yangke. Yangke terkekeh. Tentu saja saya tak ingin situasi kalah, tapi keadaan sudah mencapai titik ini. Sangat sulit untuk mengakhiri ini sekarang. Kakak senior, katakan pada saya, haruskah saya membunuh Anda dan melarikan diri? Atau membunuh Anda dan menunggu hukuman sekte? Jangan beri saya omongan bodoh tentang melepaskan agar Anda tidak mengganggu saya lagi. Karena saya tidak akan percaya kata-kata kekanak-kanakan seperti itu. Wajah Zoe menggelap. Ia tak tahu harus menjawab apa. Lupakan saja. Yangke tiba-tiba terkekeh lagi. Kita luapkan amarah kita dulu. Dia menoleh ke Chu Fei. Tatapannya dingin. Ngomong-ngomong, semua kekacauan ini gara-gara kalian. Dan kalian bahkan memenjarakan saya selama 3 bulan. Kalau begitu, kalian semua berlutut dan tampar diri kalian. Sambil mengumpat diri sendiri. Mendengar ini, ekspresi Chu Fei dan 2 lainnya berubah drastis. Anda sudah keterlaluan. Geram Chu Fei. Meskipun tempat ini relatif terpencil dan jarang dikunjungi orang, jika ia benar-benar melakukan hal seperti itu, bagaimana ia bisa mempertahankan posisinya di sekte? Kemungkinan besar ia akan menjadi bahan tertawaan seluruh sekte. Seorang sarjana bisa dibunuh, tapi tidak bisa dipermalukan. Teriak kultivator alam Raja Kekosongan itu, wajahnya dipenuhi amarah. Benarkah? Yangke tersenyum tipis mengabaikan Chu Fei dan yang lainnya, lalu berbalik menatap Zoe. Ia perlahan-lahan meningkatkan tekanan di tangannya sambil berkata dengan dingin. Kakak senior Chu, dan yang lainnya tidak mau bekerja sama. Apa yang harus kita lakukan? Saya terlalu sibuk untuk memaksa mereka, yang membuat saya sedikit cemas. Bagaimana jika saya kehilangan kendali atas kekuatan saya? Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.